Heyo heyo heyo, ketemu lagi dengan saya Dr. Ray. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu mengapa kita bisa sakit. Setelah nonton video ini, kalian tidak akan mudah sakit. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dengan sifat rasa sakit. Rasa sakit itu sangat subjektif. Sakit menurut saya bukan berarti sakit menurut Anda. Yang paling penting, sakit menurut pasien belum tentu sakit menurut dokter, dan sebaliknya. Ternyata sakit itu adalah sistem pertahanan tubuh kita. Misalnya, kalau kita memegang panci yang panas, kita langsung menarik tangan. Kalau kita tidak merasakan sakit, maka tangan kita akan melepuh di atas panci yang panas itu. Itu yang terjadi dengan pasien-pasien dengan penyakit kusta. Mereka sudah tidak merasakan lagi, saraf-saraf ujungnya sudah mati rasa. Jadi banyak sekali pasien-pasien dengan kusta itu kakinya tertusuk paku, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Nah, itu pentingnya rasa sakit bagi kita, sebagai warning, sebagai peringatan bagi kita agar kita segera melindungi diri. Yang pasti rasa sakit itu menimbulkan rasa tidak nyaman pada tubuh kita, sehingga kita mencari pertolongan di dokter. Oke, kita langsung masuk ke skema yang saya buat untuk menunjukkan faktor-faktor apa saja yang membuat kita sakit. Oke? Yuk kita masuk. Oke, kalau kita lihat dari skema ini sangat besar. Kita mulai dari sakit itu sendiri yang berada di tengah ini. Oke. Lalu yang pertama saya ingin bahas adalah infeksi. Karena infeksi lagi hits 2 tahun ini karena adanya coronavirus. Dan coronavirus ini adalah salah satu bentuk infeksi yang bisa membuat kita sakit. Oke. Nah, infeksi ini sebenarnya apa? Infeksi adalah masuknya makhluk hidup yang kecil dari bakteri, virus sampai ke cacing ke dalam tubuh kita dan akan mengganggu kenyamanan tubuh kita. Itu yang kita sebut dengan infeksi. Apa sih yang berpengaruh terhadap infeksi pada manusia? Yang pertama adalah daya tahan tubuh kita. Walaupun semua kuman masuk, apapun menginfeksi tubuh kita, tapi kalau daya tahan kita kuat, mungkin kita hanya demam beberapa hari, kita akan sakit beberapa hari, dengan bantuan beberapa obat kita akan sembuh sendiri. Tetapi kalau misalnya daya tahan tubuh kita sangat rendah, misalnya pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS, maka itu sangat mudah sekali terinfeksi dan infeksi ringan pun akan menjadi berat. Lalu yang berikut adalah agen infeksinya. Agen infeksinya itu maksudnya adalah seberapa jago sih si kuman-kuman yang menginfeksi kita. Kalau virus influenza saja mungkin kita bisa sembuh dengan sendirinya dalam waktu 3 hari. Tapi kalau yang infeksi yang kuat, misalnya kuman TBC, nah itu kita butuh waktu berbulan-bulan untuk menjalani pengobatan kita. Begitu dengan corona. Corona itu sangat kuat untuk menginfeksi paru-paru dan bisa membuat kita menjadi sangat parah keadaannya. Oke, kita lepas dari infeksi, banyak lagi daya tahan dan agen infeksi ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, nanti kita akan bedah satu-satu. Yang berikut kita masuk ke kotak yang kuning di bawah ini. Kotak kuning ini menunjukkan gangguan fungsi dan gangguan bentuk. Sebenarnya kalau kita sakit, dokter itu cenderung mencari apa sih yang salah dari tubuh pasien? Misalnya, apakah bentuknya salah? Apakah fungsinya yang salah tetapi bentuknya masih baik? Misalnya, gangguan fungsi. Dalam diabetes mellitus, fungsi tubuh kita untuk memakai gula dalam darah sebagai sumber energi bagi sel-sel kita itu berkurang. Tetapi tidak ada kerusakan struktur yang terjadi dalam tubuh kita. Atau kalau gangguan bentuk misalnya, kalau kita sudah mengalami hipertensi yang cukup lama, maka jantung cenderung akan membesar, membengkak seperti otot yang dipakai secara berlebihan, maka jantung akan membesar. Gangguan bentuk ini akan membuat gangguan fungsi. Begitu juga sebaliknya, kita bisa lihat gangguan fungsi dan gangguan bentuk ini saling berkaitan. Gangguan fungsi bisa menyebabkan gangguan bentuk bisa menyebabkan gangguan fungsi, dan keduanya akan menyebabkan kita sakit.
Apa sih faktor-faktor yang bisa membuat gangguan fungsi dan gangguan bentuk pada tubuh manusia? Yang pertama itu penuaan. Penuaan ini adalah musuh besar bagi kita semua. Kadang-kadang kita merasa takut untuk tua. Ditanya umur saja sekarang kita sudah malu-malu. Tapi kita tidak perlu takut sebenarnya, karena ini adalah proses yang berjalan dengan normal. Pada proses penuaan, semua organ-organ kita akan menurun fungsinya, sehingga kita akan mengalami misalnya kulit keriput, rambut beruban, dan lain-lain. Tetapi dokter ini akan mencari tahu apakah ini proses penuaan yang normal atau tidak normal. Kalaupun hasilnya adalah penuaan normal, maka dokter biasanya bilang begini, tidak apa-apa Pak, memang sudah umur. Oh iya, memang ini perjalanan yang normal-normal saja Pak, tidak perlu khawatir. Tapi kalau begitu, pasien marah dong. Kenapa? Karena pasien itu senang kalau dikatain sakit. Coba kalian pikir, pergi ke dokter, terus dokter bilang sehat, nanti pasiennya bilang, dokternya tidak ketemu saya sakit apa. Padahal memang tidak ada sakit apa-apa. Memang pasien itu suka diberi penyakit oleh dokter. Penyebab gangguan fungsi dan gangguan bentuk yang lain adalah bawaan lahir. Kalau bawaan lahir ini kita sulit untuk bicaranya karena mereka telah lahir dengan keistimewaan yang lain berbeda dari kebanyakan orang. Lalu yang berikut adalah gangguan fungsi dan gangguan bentuk adalah kanker. Kanker atau tumor ganas itu sangat menyulitkan kita. Tapi secara umum kanker itu sulit kita bicarakan karena apa? Kanker itu bisa muncul sewaktu-waktu, bisa hilang sewaktu-waktu. Tetapi yang pasti kanker itu kalau kita tangani sedini mungkin, maka akibatnya kita bisa kurangi sangat-sangat banyak. Ada beberapa jenis kanker pada anak kecil yang bisa kita sembuhkan secara sempurna. Oke. Lalu yang berikut, yang juga kita jarang bisa salahkan, yaitu keturunan. Oke, keturunan ini kadang-kadang menjadi alasan bagi kita juga. Misalnya kalau kita darah tinggi, oh iya orang tua saya juga darah tinggi dok, jadi saya juga darah tinggi. Tapi kita tidak bisa menyalahkan keturunan ini karena apa? Walaupun kita mempunyai bakat darah tinggi, tetapi kalau kita menjaga asupan garam, olahraga dengan baik, hindari merokok dan alkohol, kita bisa terhindar dari penyakit hipertensi ini. Tetapi faktor keturunan memberi kita bakat penyakit-penyakit tertentu. Oke, penuaan, bawaan lahir, kanker, keturunan adalah faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol. Coba kita lihat lagi di grafik ini. Hanya sebagian kecil saja yang tidak bisa kita kontrol. Tetapi sisa dari grafik ini semuanya bisa kita kontrol. Kita mempunyai pilihan untuk menjadi sehat atau sakit atas tubuh kita sendiri. Karena apa? Kita mempunyai banyak sekali faktor lain yang bisa kita rubah agar kita tetap sehat. Oke, kita lanjut ke yang berikut adalah mengapa kita sakit. Kita sakit karena kita kelebihan atau kekurangan. Saya langsung memberi contoh. Misalnya kalau kita kelebihan gula bisa buat diabetes, kelebihan garam bisa buat hipertensi, kelebihan harapan bisa membuat kita kecewa. Atau contoh soal kekurangan vitamin C bisa buat sariawan, kurang bersih kita bisa terinfeksi, kurang cinta bikin sengsara dong. Dari kelebihan dan kekurangan ini, ayo kita pindah ke sini tentang psikologi, tentang pikiran, tentang stres, tentang cara berpikir kita kepada tubuh kita sendiri. Kadang-kadang itu kalau pasien sudah terlalu banyak tanya, saya langsung bilang, oh ini pikiran bu. Nah, kadang-kadang pasien itu langsung terima, oh iya saya banyak pikiran. Tapi sebenarnya saya tidak tahu penyakitnya apa, cuman saya bilang saja pikiran saja supaya selesai. Tapi memang kita itu lebih gampang menerima kesimpulan yang gampang, yaitu pikiran. Tetapi tidak mau mendengar soal perjalanan medisnya, tentang penyakitnya. Tapi kalau kita bilang pikiran, selesai masalah.
Di lain pihak, tentu faktor psikologi kita, tentu keadaan pikiran kita, keadaan jiwa kita sangat mempengaruhi dari kesehatan jiwa kita. Sudah sangat banyak penelitian yang membuktikan bahwa orang yang rendah stres mempunyai imun yang lebih tinggi. Orang yang tidak banyak pikiran negatif mempunyai faktor-faktor yang bisa melindungi jantung dari penyakit-penyakit jantung selama ini. Orang-orang yang terus bahagia cenderung lebih aktif, cenderung bisa berolahraga dan terhindar dari penyakit diabetes. Jangan sepelekan tentang pikiran kita. Oke, kita lanjut dari faktor psikologi, kita masuk dahulu ke faktor perilaku. Nah, ini yang paling banyak kita suka. Lalu, apa yang harus saya buat untuk menjadikan perilaku saya baik sehingga saya tidak sakit? Oke, dari perilaku ini kita langsung turun ke bawah. Di kotak yang besar ini, kita melihat beberapa item yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah makanan, olahraga, istirahat, dan kebiasaan. Perilaku ini sangat istimewa karena kita mempunyai kebebasan yang besar sekali untuk memilih kita berperilaku sehat atau berperilaku yang tidak sehat. Nah, sekarang saya hanya membantu untuk memberikan gambaran perilaku yang sehat itu seperti apa, ditunjukkan dalam 4 faktor tadi. Yang pertama adalah makanan. Makanan ini sangat penting bagi kita karena apa yang masuk, apa yang kita olah, itulah hasil yang kita dapatkan. Banyak sekali kita mendengar kalau sakit ini jangan makan ini, kalau Anda menderita ini harus makan ini. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya tidak menyarankan apa-apa untuk Anda makan dan tidak melarang apapun untuk Anda makan. Tetapi saya pastikan bahwa makanan kita harus seimbang. Misalnya, ada yang banyak bilang kan, kalau wortel itu baik sekali untuk mata. Coba kalau kita makan terlalu banyak, tubuh kita jadi kuning, mata kita jadi kuning, malah tidak sehat kan? Atau kalau kita menderita kolesterol atau asam urat, jangan makan daging merah. Tetapi kalau kita kurang makannya, maka kita akan kekurangan darah dan ada masalah pada otot kita. Jadi sekali lagi saya bilang, guys, seimbang. Makannya harus seimbang. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu olahraga. Oke, kita semua sudah tahu kan kalau olahraga itu penting. Ada orang yang berolahraga untuk mendapatkan penampilan yang menarik, untuk dapat jodoh misalnya. Tapi terkadang mereka berolahraga terlalu keras, melebihi dari kemampuan tubuhnya. Bahaya loh sebenarnya. Kalau kita berolahraga terlalu keras, dan ditambah lagi diet kita turunkan untuk mendapatkan berat badan yang ideal, jantung bisa jadi lemah, dan saat kita olahraga, jantung juga bisa berhenti mendadak. Dia sudah kekurangan energi dan kita paksa untuk bekerja lebih keras saat kita berolahraga. Jadi saya sarankan kita olahraga 3 kali seminggu, durasinya 1 jam. Apapun olahraganya, yang penting kita bergerak dulu. Kembali lagi saya bilang, seimbang. Kita olahraga itu harus seimbang. Item yang ketiga yaitu tentang istirahat. Sebenarnya kita punya jam kerja, kita harus punya juga jam istirahat. Jam kerja kita naikkan, bukan berarti jam istirahat kita turunkan. Kita harus menyeimbangkan keduanya itu. Ayo sekarang kita jadwalkan pekerjaan kita lengkap dengan waktunya. Berapa jam kita kerja dan berapa jam kita istirahat. Dan satu lagi, akhir pekan jangan lupa piknik. Biar kita beristirahat dahulu, lepas dari semua pekerjaan. Oke? Sekali lagi teman-teman, kita harus seimbang kerja dan istirahat. Faktor yang terakhir adalah faktor kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan kita akan memberikan dampak bagi kondisi kesehatan kita. Kebiasaan yang buruk tentu saja akan memberikan dampak sakit pada tubuh kita. Kebiasaan merokok misalnya sudah pasti merusak. Kebiasaan begadang pasti merusak. Kebiasaan untuk minum alkohol berlebihan pasti merusak. Jadi kita punya pilihan terhadap kebiasaan kita.
Nah, sekarang coba kita tuliskan kebiasaan kita di kolom komentar. Coba kita diskusikan apakah kebiasaan yang kita lakukan itu sehat atau tidak. Nanti kita bahas bersama-sama. Sip? Yang berikut kita naik ke atas, ke masalah finansial. Masalah finansial ini atau masalah kesejahteraan sangat menentukan pola penyakit kita. Misalnya ada saudara-saudara kita yang belum beruntung dan masih tinggal di perumahan yang kumuh atau di pinggir jalan, akan sangat mudah terinfeksi. Contoh lain, bila kita kurang sejahtera, maka kondisi gizi kita juga akan menurun. Dan sebaliknya, kondisi kita yang semakin sejahtera akan cenderung memberikan kita dampak gizi yang berlebihan, akan memunculkan beberapa penyakit juga. Kembali lagi, seimbang. Pengalaman saya pribadi nih, kalau tingkat kesejahteraannya tinggi, maka penyakit yang paling banyak adalah penyakit stres, pikiran, takut akan sakit. Maka yang sebenarnya tidak sakit menjadi sakit. Atau saudara-saudara kita yang mungkin belum sejahtera cenderung akan menyepelekan sakit, sehingga yang sakit pun dianggap sehat, dan tentu saja itu tidak baik. Oke, kembali lagi, kita harus seimbang. Lalu kita naik lagi dari lingkungan kita, dari tempat kerja kita, sangat mempengaruhi kesehatan kita juga. Misalnya pekerjaan yang baik memberikan kita kesejahteraan, maka kita bisa memilih lebih luas cara kita untuk menjadi sehat. Di lain pihak, tempat kerja yang pengap, tempat kerja yang membosankan, tempat kerja yang memberikan banyak dampak stres, membuat kita juga sakit. Lingkungan kita, sekitar kita, jika ada taman, ada tempat untuk beristirahat, ada tempat yang teduh, akan memberikan kenyamanan yang baik untuk meningkatkan kesehatan. Lingkungan itu sangat penting loh. Lingkungan ini juga tidak lepas dari peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita. Misalnya, kalau di rumah kita ada peraturan yang mengharuskan kita berolahraga setiap sore, maka kita cenderung akan berolahraga. Misalnya lagi, ada peraturan untuk daerah-daerah yang tidak boleh merokok, maka kita cenderung untuk mengurangi rokok kita. Atau satu lagi contoh, kalau peraturan kita mewajibkan kita naik angkutan umum atau berjalan kaki, itu sangat-sangat baik untuk meningkatkan kesehatan kita. Faktor yang terakhir yang saya ingin bicarakan adalah layanan kesehatan. Saat ini kita cenderung takut untuk datang ke tempat pelayanan kesehatan karena takut terinfeksi COVID, dan itu sangat berpengaruh kepada tingkat kesehatan kita. Oke, karena masalah itu, maka saya menawarkan diri. Silahkan tuliskan di komen kalau ada ingin bertanya, ingin berkonsultasi soal kesehatan. Saya siap untuk menjawabnya di kolom komentar. Oke, itu saja ngobrolan kita hari ini tentang mengapa kita bisa sakit. Semoga dengan obrolan ini kita punya banyak pilihan untuk menjaga kita tetap sehat, tetap semangat,